Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salih-salihah, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Oke, hari ini kita akan mulai pembelajaran kita, itu pelajaran IPA masih sama tentang kemarin, perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Nah, masih ingat kan perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua, perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif. Generatif itu apa? Perkembangbiakan dengan cara kawin yang melibatkan benang sari dan putik, sedangkan vegetatif adalah cara tidak kawin. Nah, vegetatif di sini ada dua. Kemarin kita sudah bahas tentang vegetatif alami. Vegetatif alami adalah perkembangbiakan tumbuhan secara tidak kawin, secara alami tanpa bantuan manusia. Sedangkan vegetatif buatan yaitu perkembangbiakan buatan adalah yang berkembangbiakan secara tidak kawin dan dengan bantuan manusia. Nah, kalau alami secara dengan bantuan manusia, kalau vegetatif buatan dengan bantuan manusia. Oke, yang vegetatif ini kan kemarin sudah dipelajari, ada beberapa caranya dengan tunas, membelah diri, spora, tunas adventif daun, tunas adventif akar, dan ada berapa itu ya, ada 10 ya. Nah itu, kemudian, nah ini perkembangbiakan vegetatif buatan. Jadi sini kita akan bahas tentang perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu dengan bantuan manusia. Contohnya pertama itu namanya setek. Setek adalah perkembangbiakan dengan cara menanam potongan atau bagian dari tumbuhan. Bagian tumbuhan dapat ditanam dapat berupa batang, tangkai, dan daun. Nah ini contohnya pada ubi kayu ya. Ubi kayu, penanaman ubi kayu itu begini, dia dengan bantuan manusia. Jadi batangnya itu dipotong-potong, kemudian ditancapkan ke tanah. Tuh gambarnya. Yang kedua itu cangkok. Nah, cangkok adalah cara perkembangbiakan pada tumbuhan dengan menanam batang atau dahan yang diusahakan berakar terlebih dahulu sebelum dipotong dan ditanam di tempat lain. Jadi cangkok ini dia hanya terdapat pada tumbuhan yang bisa dicangkok, itu adalah tumbuhan berkayu ya. Nah, tujuan mencangkok ini adalah mendapatkan individu baru yang memiliki sifat sama persis dan dengan induknya. Selain itu, mencangkok dilakukan agar tumbuhan cepat berbuah. Jadi, yang tanaman di depan rumahnya itu misalnya mangganya lama sekali berbuah, tidak ada berbuah, boleh dengan cara dicangkok. Nah, jadi tidak semua jenis tumbuhan bisa dicangkok ya. Yang bisa dicangkok itu adalah tumbuhan berkayu seperti mangga, jeruk, dan jambu. Ya. Kemudian yang ketiga, tempel atau okulasi adalah menggabungkan mata tunas suatu tumbuhan pada batang tumbuhan lain. Tumbuhan yang akan ditempel harus kuat. Jadi ada mata tunas suatu tumbuhan, dia ditempel pada tumbuhan lain. Tempel atau okulasi bertujuan menggabungkan dua tumbuhan yang berbeda sifat. Nah, seperti nantinya akan dihasilkan tumbuhan yang memiliki dua jenis buah atau bunga yang berbeda sifat. Berbeda sifat itu misalnya dari warnanya berbeda, dari rasanya berbeda. Nah, contohnya okulasi itu pada bunga mawar akan menghasilkan dua warna atau lebih yang berbeda. Misalnya bunga mawar warna merah ditempel pada bunga mawar warna putih, digabungkan atau diokulasi, maka nanti bunganya itu perpaduan antara merah dengan putih, gitu ya. Perpaduan merah dan putih itu jadi pink, kalau tidak salah ya, jadi pink. Oke, kita lanjut. Sambung atau enten. Menyambung atau mengenten bertujuan menggabungkan dua jenis sifat unggul dari individu yang berbeda. Misalnya untuk menyokong tumbuhan dibutuhkan jenis tumbuhan memiliki akar kuat. Contohnya, tumbuhan yang dapat disambung adalah tumbuhan yang sekeluarga, contohnya tomat dan terung. Jadi yang sekeluarga itu yang sama jenis tumbuhannya ya, maksudnya prosesnya itu sama seperti tomat dan terung, kan sama-sama memiliki pohon yang pendek ya, tidak terlalu tinggi. Nah itu caranya menyokong tumbuhan dibutuhkan, yaitu caranya menyambung atau mengenten. Jadi dua tumbuhan yang sekeluarga, tomat dan terung. Oke, nah ini contoh gambarnya, batang bawah, batang atas digabungkan gitu ya, diikat, diiris dulu batangnya, kemudian nanti hasilnya diikat, nanti dia akan bertunas di situ, di batang yang ditempelkannya, yang disambungkannya. Oke, kita lanjut. Runduk. Apa itu runduk? Runduk adalah merupakan proses menimbun batang tumbuhan ke dalam tanah. Pada batang yang ditimbun tersebut diharapkan tumbuh akar.
Oh, contohnya itu ya di gambar itu. Jadi batangnya daun diambil satu, kemudian ditimbun di sebelahnya. Tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dan merunduk diantaranya arberi, apel, tebu, stroberi, dan melati. Oh, ini tanaman-tanaman yang menjalar ya. Bukan yang menjalar sih. Oh iya ya. Nah, kalau arberi ini yang menjalar. Jadi itu ya tumbuh-tumbuhan yang bisa dirunduk ya, yang bisa ditanam batangnya. Tumbuhan yang dapat dan merunduk yaitu menimbun batangnya ya, batang tumbuhannya. Contohnya itu arberi, apel, tebu, stroberi, dan melati. Nah, itu merunduk. Kemudian kultur jaringan. Nah, kultur jaringan biasa dilakukan orang-orang di lab ya, di laboratorium. Nah, kultur jaringan adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan menanam jaringan tumbuhan di tempat dan media yang khusus. Nah, untuk melakukan kultur jaringan diperlukan ruangan khusus. Perkembangbiakannya akan lebih terkontrol dan cepat. Nah, kemudian tumbuhan baru yang dihasilkan sama dengan induknya dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Jadi ini kayak membudidayakan tumbuhan ya, bisa menggunakan teknik kultur jaringan. Jadi hanya dibudidayakan di ruangan khusus, dia memiliki tempat khusus atau media khusus. Itu contohnya seperti pada gambar. Nah, kemudian itu tadi perkembangbiakan vegetatif buatan yang dibantu oleh manusia. Ada cangkok, ada setek, ada okulasi, ada tempel, ada kultur jaringan. Nah, sekarang tugas kalian pertama, satu, apa perbedaan dari vegetatif alami dan vegetatif buatan? Perbedaan dari keduanya itu apa? Kedua, tuliskan minimal 3 cara perkembangbiakan dengan vegetatif buatan. Ketiga, tumbuhan apa sajakah yang dapat dicangkok? Oke, itu tadi itu ya soalnya. Silahkan ditulis di buku tulis IPA-nya atau buku tulis tematiknya. Ketika ada yang ditanyakan, silahkan di WA ke Ustazah. Kemudian selesai dikerjakan langsung di store ya, di foto, di japri ke Ustazah. Oke, barakallah, selih-selihah. Tetap semangat, jangan lupa berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.